Shalom. Mari kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang masih diberikan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang penuh sehat tanpa kekurangan satu apapun. Saya undang teman-teman kita menyanyikan dengan hati yang tulus. Kita mau bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu mari kita sama-sama beserta dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, kembali lagi kami ke dalam kudus hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat yang masih Engkau limpahkan pada kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan pada kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di sini karena kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya penyembahan yang keluar dari mulut kami dapat menjadi dupa yang berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan bagi kehidupan kami. Tak pernah berkurangan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat sama-sama satu pujian. Manakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari dengan penuh kerinduan kita menyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Mari semua kita katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. sekali lagi dengan semangat mari kita katakan, besar kau Sungguh besar betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari sembah sungguh besar Kau Tuhan, tak terselami. Setiamu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih, terima kasih, semua puji segala hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu
lebih dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah. Begitupun hati kami Tuhan. Bagai tanah gersam, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menggerak hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan segenap kerinduan kita katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersam, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kasih setia-Mu selalu Perlukah Tuhan dalam setiap porsi hidupku. Hanya Engkau pengharapan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang tak pernah meninggalkan kami dalam apapun musim kehidupan kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna, Tuhan, dalam kehidupan kami. Mungkin walau dunia ini mengecewakan kami, walau dunia ini berubah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sampai detik ini tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan sampai detik ini. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, "Oh, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya Tuhan. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan.
Siapkan hati kita. Kita mau lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Biarkan hadirat Tuhan ada di tempat ini, memenuhi setiap hati-hati kita. Mari kita angkat pujian kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, sebab kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna itu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini kami bisa bersekutu dengan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru saat kami duduk tenang, menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Memulai aktivitas kami Tuhan pagi hari ini, kami bawa hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mengaku Tuhan kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tidak bisa sedetik pun Tuhan kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau sama-sama belajar Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi Tuhan Yesus. Manusia biasa yang banyak kurangnya Tuhan. Mampukan untuk berbicara Tuhan. Sederhanakan setiap tutur kata kalimat yang akan keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Biar dapat dipahami bagi teman-teman yang mendengarkan, bagi jemaat-Mu, bahkan bagi pribadi hamba sendiri Tuhan. Berbicara juga bagi teman-teman yang ada mendengarkan firman ini. Biar firman ini benar-benar bertumbuh dalam hati kami semua Tuhan. Lebih dari itu berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah siap untuk belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus biar ambil alih hati dan ruangan kami. Ruangan ini Tuhan, pikiran kami, biar Engkau kuasai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua datang dengan penuh kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu pada kesempatan ini, mari pakai konsentrasi kita, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40. Saya bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah teman-teman, hari ini saya dikasih tema ini dan butuh perenungan yang luar biasa karena saya tahu ayat ini juga sebenarnya sedang menegur saya sendiri. Ini sedang berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pelayanan saja sudah cukup. Waktu pelayanan saja kita di gereja atau jam-jam doa kita saja di gereja itu sudah cukup. Sama seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu mereka begitu lelahnya pelayanan bersama dengan Tuhan. Bahkan tercatat selama pelayanannya Tuhan di dunia ini mereka selalu, murid-murid Tuhan ini selalu bersama dengan Tuhan. Nah sampai pada puncaknya malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, teman-teman di sini
diceritakan bahwa Tuhan mengajak murid-muridnya, beberapa muridnya untuk ikut berdoa dengan dia, berjaga-jaga dengan dia. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa dan ketika Tuhan kembali kepada murid-muridnya, ternyata mereka sedang tidur, teman-teman. Nah, ini sedang berbicara kepada kita semua hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, bagaimana sikap doa kita setiap hari dengan Tuhan. Makanya yang tadi saya bilang, kadang kita berpikir bahwa pelayanan di gereja saja sudah cukup. Kadang kita sampai kelelahan pelayanan di gereja. Ya, dari pagi, pelayanan ibadah raya 1, ibadah raya 2, tapi kita lupa satu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita lupa untuk berjaga-jaga secara rohani kita dengan Tuhan. Nah, di sana dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Teman-teman, berapa lama sih doa kita dengan Tuhan setiap hari? Tuhan tidak menuntut banyak dari 24 jam itu, 1 jam saja. Dan murid-muridnya pada waktu itu tertidur, karena di Alkitab tercatat bahwa mereka begitu lelahnya, mereka begitu mengantuk, sampai mereka tertidur. Nah, Tuhan Yesus tidak memilih sembarang orang untuk menjadi murid-muridnya, teman-teman. Tuhan Yesus juga tidak sembarang mengajak beberapa muridnya untuk ikut dengan dia pada waktu itu. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan. Nah, saya percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, setiap kita yang melayani Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendengarkan pada saat ini juga kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, bersyukurlah karena Tuhan memilih kita. Sebab itu pagi hari ini suatu pelajaran penting buat kita mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa kita secara pribadi dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Nah, kenapa kita perlu berjaga-jaga, teman-teman? Kenapa kita harus senantiasa berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Beberapa saat kemudian kita tidak tahu. Seperti kenyataannya pada waktu itu ketika murid-murid Tuhan selesai Tuhan berdoa, selesai kejadian mereka tertidur, beberapa saat kemudian datanglah hal yang tidak mereka sangka-sangka. Guru mereka, Tuhan mereka pada waktu itu ditangkap, teman-teman. Iman mereka digoncangkan begitu hebatnya, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan mau berbicara buat kita, berdoalah senantiasa, berjaga-jagalah, teruslah berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti pada waktu itu murid-muridnya tidak tahu bahwa hal itu akan terjadi secepat itu. Sehingga mereka kalau kita baca dalam Alkitab, mereka tercerai-berai, teman-teman. Seperti domba yang kehilangan gembala. Mereka terpisahkan, mereka meninggalkan Tuhan pada waktu itu. Nah, ini benar-benar berbicara juga kepada saya secara pribadi, karena seringkali saya juga meninggalkan Tuhan dalam banyak hal di hidup saya. Ketika saya tidak berjaga-jaga secara rohani, ketika saya mulai melupakan jam-jam doa, ada banyak hal yang kemudian membuat saya meninggalkan Tuhan. Iman saya menjadi lemah dan kemudian saya meninggalkan Tuhan. Tidak perlu tantangan yang berat, teman-teman. Yang ringan-ringan saja bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan heran kenapa akhir-akhir ini, kenapa kita melihat orang-orang yang dulunya sangat rohani, kemudian mereka meninggalkan Tuhan dan memilih untuk pergi ke kepercayaan yang lain. Jangan heran bahwa akhir-akhir ini ada orang yang menyangkal Tuhan Yesus, karena imannya digoncangkan, teman-teman.
Mereka dihadapkan dengan pilihan seperti pada waktu itu Yudas dihadapkan dengan pilihan antara memilih kekayaan dan Tuhannya, atau kita dihadapkan dengan pilihan untuk mengakui Tuhan kita atau menyangkal Tuhan kita seperti Petrus pada waktu itu. Nah, teman-teman, ayat ini tidak hanya sembarang tertulis dalam Alkitab supaya kita berdoa terus, tapi ini memang buat kita, bekerja untuk kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika 5, di sana dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, dan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman, kita seperti yang dikatakan tadi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu berjaga-jaga secara rohani. Berjaga-jaga. Ini kadang semata-mata saat kita berdoa, kadang-kadang kita berpikir bahwa oh karena kita orang Kristen, jadi kayak kurang kalau kita tidak berdoa. Kayak ada yang belum lengkap kalau kita tidak berdoa, begitu teman-teman. Kayaknya saya harus berdoa karena saya Kristen. Seperti sebuah kewajiban keagamaan. Kita lupa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. 1 jam saja teman-teman. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Sedang bicara tentang hubungan. Sekali lagi teman-teman, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Teman-teman yang pelayanan semuanya, anak-anak Tuhan yang mendengarkan, jangan lupakan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sikap doamu di gereja bagaimana? Saat engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, apakah engkau main HP? Apakah engkau sedang menghayal? Apakah engkau sedang mengantuk? Sangat penting teman-teman, karena firman Tuhan mau berbicara buat kita untuk mengingatkan kita, dari pendengaran kita akan timbul iman untuk percaya kepada Tuhan senantiasa. Kalau kita saat mendengarkan firman Tuhan saja kita mengantuk, main HP dan hal-hal lain yang kita lakukan yang mengganggu konsentrasi kita, nah jangan heran kalau kita tiba-tiba digoncangkan dengan hal-hal yang begitu rupa sehingga kita seperti murid-murid Tuhan ini hilang, lari meninggalkan Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang kadang mau meninggalkan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang dipilih Tuhan hari-hari ini. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan, pelayanan. Semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, semakin banyak jadwal kita pelayanan, semakin kuat jam-jam doa kita, teman-teman, semakin juga kuat goncangannya, teman-teman. Puncak goncangan murid-murid Tuhan Yesus itu pada waktu mereka sebenarnya sedang berdoa. Dan di sana mereka tidak tahan, kelelahan, mengantuk. Akhirnya pada waktu iman mereka digoncangkan, mereka lari meninggalkan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau dan saya yang melakukan hal-hal itu, tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak senantiasa berjaga-jaga dalam doa kita, mari bertobat teman-teman. Mari ubah pikiran kita, hati kita, supaya saat kita berada di mana saja kita mengangkat hati kepada Tuhan. Bukan hanya saat kita mau makan kita berdoa, bukan hanya saat kita mau tidur kita berdoa karena kita orang Kristen, tapi setiap saat senantiasa berjaga-jaga dalam doa kita. Mengangkat hati kita. Berdoa bukan hanya berbicara tentang tutup mata dan lipat tangan teman-teman. Tapi berdoa artinya kita sedang terus membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, kita minta bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam hidup kita, tapi kita lupakan Tuhan, teman-teman. Makanya kita
sering kali gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Kita lari meninggalkan Tuhan. Kita bilang Tuhan itu Allah Immanuel. Dia ada menyertai kita. Oh, saat saya lemah, Tuhan itu Immanuel. Tuhan akan menguatkan kita. Tapi kita lupa juga saat kita sedang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Dia itu Immanuel. Dia menyertai kita juga dan melihat apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Firman Tuhan ini tidak berbicara buat teman-teman yang mendengarkan, tapi juga untuk telinga saya sendiri secara pribadi. Untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berjaga-jaga secara rohani artinya teman-teman kita senantiasa berdoa. Sikap hati kita di hadapan Tuhan terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, cobaan apapun, goncangan apapun tentang iman kita, kita tetap teguh berdiri. Bahkan teman-teman kalau hari-hari ini iman kita mulai goyah, iman kita mulai lemah, ingatlah bahwa Tuhan itu Allah yang sangat pengasih Tuhan. Tuhan itu sangat sayang kepada kita, bahkan Dia telah menebus kita, Dia telah membayar segala-galanya jauh sebelum kita melupakan Tuhan, jauh sebelum kita meninggalkan Tuhan, dan jauh sebelum kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, pesan Tuhan hari ini, berjaga-jagalah, berdoalah, supaya saat kita menghadapi pencobaan kita tetap kuat. Sebab di ayat selanjutnya dalam Matius pasal yang ke-26 ini dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hendaklah kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga di hadapan Tuhan, sebab yang membuat kita kuat hanyalah Tuhan, hanyalah Roh Kudus, hanyalah Tuhan sendiri. Berdoalah teman-teman senantiasa dan ingatlah Tuhan kemanapun kita berada. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, biar Tuhan juga yang memberikan kita kemampuan untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kita kemampuan untuk terus berjaga-jaga senantiasa, agar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi apapun dalam dunia ini kita tetap menjadi kuat, kita tidak tergoyahkan, bahkan kita tidak lari meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa teman-teman. Mari sikap hatimu datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mau bawa setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa itu tandanya Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami akui bahwa banyak kali kami lalai Tuhan, berjaga-jaga dengan Tuhan. Kami lalai membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Seringkali kami menganggap semuanya sudah cukup. Sudah cukup banyak yang kami lakukan untuk Tuhan. Sudah cukup banyak kami lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi kami lupa hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami lupa berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hari ini Tuhan, biar Engkau berikan kami kemampuan untuk terus berjaga-jaga Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Bahkan satu detik dari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami lemah, kami tidak punya kekuatan untuk melawan semua hal yang akan dihadapkan kepada kami Tuhan. Goncangan apa yang akan terjadi dalam iman kami tidak mampu untuk melawannya tanpa Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin akan menghadapi ujian akhir semester Tuhan. Biar Engkau yang mampukan dan memberikan hikmat. Mampukan mereka melewati semuanya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Saat ini mungkin sedang sakit, biar Tuhan Engkau yang menjamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, biar Engkau yang memberikan mereka kelegaan.
Dalam kesesakan Tuhanlah yang menjadi jawaban. Dan Tuhan, saat ada jemaat Tuhan yang hari ini dalam pergumulan, biar Tuhan Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu dan menolong. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang juga yang menyaksikan tayangan ini yang membutuhkan pekerjaan. Biar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Di mana tempat mereka bekerja, mereka dapat memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah memasuki masa perkuliahan. Teman-teman yang akan ujian atau saat ini sedang mempersiapkan diri lebih lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Engkaulah sumber hikmat itu Tuhan. Engkaulah hikmat itu Tuhan. Biarlah Engkau ada dalam kehidupan mereka, memberikan mereka hikmat, pengetahuan. Senantiasa Tuhan Yesus mereka mampu menjalani Tuhan setiap proses dalam kehidupan mereka. Perkuliahan, ujian mereka, bahkan kelanjutan dari perkuliahan mereka Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan pekerja untuk menuai jiwa di GBI Oikumene ini Tuhan. Kau senantiasa mengerjakan pertumbuhan jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Datangkan Tuhan jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus mungkin belum menemukan tempat ibadah mereka Tuhan. Kau kirimkan ke tempat ini agar sama-sama kami dibentuk di tempat ini, bertumbuh. Bahkan kami sama-sama boleh lebih lagi menuai jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau perlengkapi gereja kami Tuhan dengan para pelayan musik Tuhan. Kami rindu kami dilengkapi dengan tim musik yang benar-benar berasal dari gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakannya di waktu yang tepat Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berikan kesejahteraan-Mu di bangsa ini. Kami percaya hati-Mu ada bagi bangsa kami, memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat yang tertinggi Tuhan sampai ke pelosok desa Tuhan, daerah. Biar Engkau ya Tuhan Yesus yang beracara bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya mereka tidak sembarang dipilih Tuhan. Mereka adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Sebab itu Tuhan, pakai mereka untuk membawa bangsa kami ini lebih maju lagi Tuhan. Lebih berkembang Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus Engkau juga Engkau rancangkan yang terbaik untuk presiden kami yang akan dipilih Tuhan pada tanggal 14 Februari nanti. Berkaryalah di pesta demokrasi ini Tuhan. Jauhkan segala kekacauan, kerusuhan, bahkan rancangan-rancangan orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau yang beracara, ada kedamaian di sana Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus siapapun yang terpilih benar-benar berasal daripada Tuhan. Dapat membawa bangsa kami ini Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus berkembang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari ketua sinode, ketua BPD sampai dengan ibu gembala di tempat ini. Bahkan kayak Seraka Debi sebagai orang tua rohani kami tempat ini, kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Terus pengurapan Tuhan, malaikat Tuhan pagari mereka Tuhan saat apapun yang sedang mereka kerjakan Tuhan. Baik pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan Yesus, bahkan aktivitas mereka apapun itu biar tetap dalam pengawasan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Tuntun sertai mereka Tuhan, saat mereka melayani anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, mereka melayani dengan hati yang benar-benar penuh dengan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segala kegiatan yang diadakan dalam rangka persiapan acara ulang tahun Gold CC Tuhan. Kami tidak mampu tanpa penyertaan Tuhan. Kalau sampai sejauh ini Tuhan menyertai kami, kami percaya sampai selanjutnya Tuhan akan tetap menyertai kami. Memampukan anak-anak-Mu Tuhan dalam kegiatan ini, melakukan apa yang telah direncanakan Tuhan. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dana yang kami butuhkan, kami percaya telah Tuhan sediakan. Bahkan Engkau berikan kami SDM, Tuhan Yesus, saat kami menyusun rangkaian acara kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan melalui acara ini banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan yang ada di dalam komunitas ini yang diberkati, tetapi juga banyak jiwa dapat dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan ibadah kami besok hari Tuhan, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, bahkan seluruh Tuhan Yesus alat-alat yang kami perlukan saat ibadah kami besok kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala halangan, bahkan apapun itu Tuhan,
kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan, berikan kekuatan hati, keteguhan iman buat mereka, agar supaya walaupun cuaca tidak bersahabat Tuhan, namun mereka tetap datang untuk mencari Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, untuk seluruh jemaat GBI Oikumene dimanapun mereka berada, aktivitas apapun, biar Tuhan yang memberikan pertolongan dan kemampuan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI Cabang Pakato Tuhan, GBI Cabang Pakato ini biar Tuhan Engkau juga yang menyertai pertumbuhan rohani di sana juga Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong mereka Tuhan. Gembala yang ada di sana Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa terus untuk pertumbuhan jiwa yang ada di sana. Engkau kirimkan anak-anakmu, pelayan-pelayanmu untuk melayani di gereja di GBI Cabang Pakato Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sementara berada di kampung. Biar Tuhan juga yang menyertai mereka di sana Tuhan Yesus. Berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Vina yang saat ini hamil Tuhan Yesus. Namun memiliki kendala dalam kehamilannya Tuhan. Kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kesembuhan telah Engkau berikan bagi Ibu Vina Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk Ibu Verlis Tuhan dalam masa pengobatannya, agar Tuhan menjamah dan Tuhan memulihkan Ibu Verlis. Kami berdoa juga untuk seluruh pihak yang telah membantu banyak hal dalam pembuatan ruangan sekolah minggu Tuhan, tenaga Tuhan Yesus maupun dana Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, anak-anakmu yang terbeban untuk pembangunan ruangan sekolah minggu ini, biar Tuhan kembalikan berkat yang berkelimpahan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, bahkan kami anak-anakmu pagi hari ini yang telah ambil bagian dalam pelayanan apapun Tuhan, tempat ini baik multimedia Tuhan, singers, WL Tuhan, pemain musik, bahkan hamba-Mu, kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan pagi hari ini. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dan Engkau siap untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, mulai kami bangun dan melakukan aktivitas kami sampai nanti kami tidur kembali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri doa kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar